Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel saya Andi Utami, dan kali ini saya akan menampilkan mengenai pemeriksaan vertebrae dan pemeriksaan fisik saraf lainnya. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Selamat malam Ibu. Malam dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Dita yang dijaga pada malam hari ini. Dengan Ibu siapa saya bicara? Saya Sisi dok. Ibu Sisi, usianya berapa Bu? 25 tahun. 25 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Saya di Margonda Depok. Oke, di Margonda Depok. Ada keluhan apa ya Ibu? Nggak ada sih dok. Saya pengen meriksa aja. Oke, baik Ibu. Berhubungan Ibu ingin diperiksa ya punggungnya Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan pada tulang belakang Ibu dan juga saraf-saraf di sekitar dan yang berhubungan pada tulang belakang Ibu. Oh iya dok. Ya, nanti saat pemeriksaan mungkin akan dirasa sedikit tidak nyaman karena saya akan menyentuh dan menginstruksikan Ibu untuk melakukan beberapa gerakan, dan mungkin saya akan menggerakkan juga beberapa bagian tubuh dari Ibu, tapi itu untuk menunjang diagnosisnya Ibu nanti. Oh iya dok. Apakah Ibu bersedia? Iya silakan dok. Oke, nanti Ibu boleh tiduran di bed ya Bu. Oh iya dok. Saya akan mencuci tangan dan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Iya dok. Silakan Ibu. Iya dok. Baik Ibu, pemeriksaan yang pertama, saya akan melakukan inspeksi atau melihat terlebih dahulu ya Ibu. Iya dok. Pemeriksaan pertama yaitu dengan melihat di bagian vertebrae cervicalis Ibu. Dilihat apakah terdapat torticollis. Dilihat ya Ibu. Ibu boleh menengokkan kepalanya ke sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan melihat pasien terdapat prolaps diskus cervicalis atau tidak. Iya dok. Boleh ke bagian satunya Ibu. Oke. Prolaps diskus cervicalis itu juga bisa disebut dengan prolaps opak. Kemudian Ibu boleh pandangannya ke depan, lurus ke depan aja ya Bu. Kemudian saya akan melihat menginspeksi ke wajah Ibu karena untuk mendeteksi ada atau tidaknya nucleatic torticollis. Kemudian saya akan melihat bagian leher Ibu, boleh didanggalkan sedikit Bu lehernya. Kemudian saya akan melihat apakah terdapat tumor atau perubahan warna kulit, boleh ditundukkan lagi Ibu. Kemudian Ibu, saya akan melihat dari bagian lateral, dilihat ada atau tidaknya lordosis atau kifosis dan juga pembengkakan. Pada bagian posterior, saya akan melihat bagaimana prominence musculus trapeziusnya, twisting muscle, dan juga ada atau tidaknya pembengkakan, juga perubahan warna kulit, serta processus spinalisnya. Kemudian saya akan mempalpasi ya Bu. Di sini saya akan mengidentifikasi posisi columna vertebralis. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada processus spinalis thoracalis 1. Itu biasanya yang berada paling prominent. Kemudian meraba pada suhu kulit. Ada rasa nyeri nggak Bu? Enggak dok. Oke. Kemudian mendeteksi ada spasme otot atau tidak pada musculus sternocleidomastoideusnya. Tidak ada nyeri ya Bu? Enggak dok. Saat memeriksa spasme otot sternocleidomastoideus, pasien diminta untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Boleh ditengokkan Bu? Tidak ada rasa nyeri ya Bu? Dengan memegang kepala dengan kedua tangan pada rego temporal, bergerak atau digerakkan ke segala arah, dan diamati apakah yang terjadi smooth atau terjadi keterbatasan gerakan karena adanya rasa nyeri. Untuk vertebra cervicalis, jika difleksikan ke arah depan, normalnya menekuk 75-90 derajat. Jika ekstensi itu normalnya 45 derajat, dan jika ke arah lateral, kanan itu normalnya 60 derajat, begitu juga pada lateral kiri. Lalu untuk rotasi 75 derajat, dan untuk rotasi ke arah kanan dan ke kiri itu sama, 75 derajat. Selanjutnya, tes compression test. Compression test ini tujuannya untuk melihat atau penilaian vertebrae cervicalis ketika dicurigai adanya penekanan saraf.
Prosedurnya, pemeriksa meletakkan tangannya di atas kepala pasien, lalu tekan ke arah bawah pasien dalam keadaan duduk. Lalu hasil positif jika pasien merasakan nyeri sepanjang daerah servikal. Selanjutnya, distraction test. Tangan pemeriksa bagian palmar diletakkan di bawah dagu pasien, dan tangan pemeriksa lainnya diletakkan di daerah oksipital pasien. Hasil positif ditemukan bila pasien merasa lebih nyaman atau lebih enak. Selanjutnya, untuk pemeriksaan vertebra thoracalis lumbalis, untuk inspeksi dilihat dari posterior dan dari lateral. Untuk yang posterior dilihat apakah ada kesimetrisan bentuk dinding toraks, dan lumbalnya ada shoulder trill scoliosis, konveksivitas, dan rib hump, perubahan warna kulit, pelvic lid, adanya wasting otot pada otot gluteus, dan deformitas anggota gerak bawah. Dari arah lateral, perhatikan bentuk dinding toraks dan lumbal normal atau simetris atau tidak. Dilihatnya ada kifosis torakal dan lordosis lumbal. Selanjutnya dari anterior, perhatikan kesimetrisan dinding dada, apakah ada penonjolan kosta, apakah ada pemendekan dari tungkai, dilihat di bagian pinggang, apakah ada inflamasi, sikatris, sinus, lalu deformitas anggota gerak bawah. Lihat panggulnya, apakah bisa digerakkan rotasi internal dan eksternal, fleksi atau ekstensi lututnya, apakah ada ekstensi penuh, dilihat apa ada varus atau valgus, dan tumitnya dilihat apakah ada varus atau valgus juga. Lalu untuk palpasi di sepanjang prosesus spinalis, apakah ada bondela landmark, serta meraba suhu kulitnya bagaimana. Untuk range of motion bisa dilihat, pertama adalah fleksi anterior yang normalnya yaitu dapat menekuk 0-90 derajat. Pada pasien non-on base, fleksi dapat sampai menyentuh di bawah lutut. Ekstensi itu normalnya 0 hingga 30 derajat, dan fleksi lateral dekstra dan sinistra normalnya 0-40 derajat. Dan rotasi dekstra dan sinistra normalnya sampai 45 derajat. Baik Ibu, untuk pemeriksaan yang selanjutnya, pemeriksaan tanda rangsang dari meninges. Untuk melakukan pemeriksaan ini, saya akan melakukan dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kaku kuduk dan juga pemeriksaan Kernicks-Stein. Untuk pemeriksaan ini, saya akan memposisikan diri saya di sebelah kanan Ibu, kemudian saya akan maaf ya Ibu, memposisikan tangan kiri saya di bawah kepalanya, dan mohon maaf yang tangan kanan akan saya letakkan di dada Ibu ya Bu. Iya dok. Kemudian saya akan menggerakkan ke kanan dan kiri untuk mengecek bahwa Ibu kepalanya dalam kondisi rileks ya Bu. Kemudian saya akan menekuk atau mendorong kepala Ibu ke arah dada. Permisi Ibu. Oke, baik Ibu, untuk hasilnya ini normal ya Bu, negatif. Bila positif, itu berarti Ibu mempunyai kaku kuduk dan Ibu tidak dapat menekuk atau memfleksikan kepala Ibu sampai menyentuh dada Ibu. Oh ya, dan saat merotasikan kepala Ibu ke kanan dan ke kiri itu juga normal. Ibu tidak terdapat menismus, yang yaitu kondisi di mana terdapat tahanan saat menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Oh iya dok. Oke, kita lanjut ya Bu. Iya. Pada pemeriksaan Brudzinski 3, pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, kemudian pasien diminta untuk berbaring telentang. Kemudian, pemeriksa melakukan penekanan pada kedua os zygomatikus, kiri dan kanan, dengan menggunakan kedua jari pemeriksa. Pemeriksaan dikatakan abnormal atau positif apabila terjadi fleksi involunter pada kedua ekstremitas superior pada sendi siku, dan negatif atau normal apabila tidak terjadi apa-apa saat penekanan. Pada pemeriksaan Brudzinski 4, posisi pemeriksa dan pasien sama seperti pemeriksaan sebelumnya. Kemudian dilakukan penekanan pada simfisis os pubis dengan tangan kanan pemeriksa. Pemeriksaan dikatakan abnormal atau positif apabila terjadi fleksi involunter kedua tungkai pada sendi lutut, dan dikatakan negatif atau normal apabila tidak terjadi apa-apa. Oke Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Kernicks-Stein dengan menggunakan tungkai atau kaki Ibu. Iya dok. Saya sama akan memposisikan diri saya di sebelah kanan Ibu, kemudian saya akan menekuk kaki Ibu ya Bu. Oh iya dok. Permisi Bu. Saya akan menekuknya hingga 90 derajat pada salah satu paha Ibu, kaki atau kaki Ibu terlebih dahulu. Kemudian saya akan meluruskan
35 derajat atau lebih ya Bu. Iya dok. Oke, terima kasih. Kaki satunya ya Bu. Oke. Untuk hasilnya negatif atau normal ya Ibu, berarti ekstensi kaki Ibu atau gerakan kaki Ibu ini mencapai 135 derajat. Kalau positif atau diidentifikasi sebagai terdapat keabnormalan bila kaki Ibu tidak dapat menekuk hingga 135 derajat. Oh iya dok. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya ya Bu. Baik dok. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski. Pemeriksaan ini ada 4 pemeriksaan, yaitu Brudzinski 1, 2, 3, dan 4. Untuk pemeriksaan ini saya akan melakukannya secara berurutan. Iya dok. Untuk prosedurnya pun sama seperti pemeriksaan yang pertama tadi kita lakukan. Saya di sebelah kanan Ibu, kemudian permisi ya Bu, saya akan meletakkan tangan Ibu di sini kembali. Oke. Kemudian saya akan melakukan kepala Ibu secara cepat. Hasil dari pemeriksaan tadi ini Bu normal ya Bu, berarti Ibu dapat memfleksikan kepala dan tidak terjadi fleksi involunter pada lutut Ibu tadi. Oh iya dok. Dan bila hasilnya positif atau terdapat keabnormalitasan, berarti saat memfleksikan atau menekuk kepala Ibu, lutut Ibu ikut terjadi gerakan involunter. Iya dok. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 2. Ya sama, saya akan ada di sebelah kanan Ibu, kemudian saya akan memfleksikan atau menekuk kaki Ibu secara pasif ya Bu, Iya dok. secara bergantian tentunya. Permisi ya Bu. Iya. Saat melakukan gerakan ini, saya akan melihat tungkai atau kaki satunya apakah ada gerakan fleksi involunter atau tidak. Yang satunya ya Bu, permisi Bu. Oke, untuk hasil pemeriksaan dari pemeriksaan Brudzinski 2 ini normal ya Bu, Ibu tidak terdapat fleksi involunter atau gerakan menekuk sedikit saat menekuk secara maksimal pada sendi lutut Ibu. Iya dok. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Iya dok. Nah Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi nyeri punggung bawah. Iya dok. Nah, jadi pemeriksaan ini saya akan menggerakkan kedua kaki Ibu secara pasif ke arah atas, tapi dalam kondisi lurus. Iya dok. Permisi ya Ibu. Saya akan menekuknya hingga sudut 70 derajat. Ada rasa nyeri nggak Bu di bagian bokong hingga tungkai? Enggak dok. Oke. Untuk hasilnya normal ya Ibu. Ibu tidak merasakan nyeri pada bagian bokong hingga tungkai Ibu. Iya dok. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Nah Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes Petri. Di sini saya akan meletakkan malleolus atau mata kaki Ibu yang di bagian lateral ke bagian lutut Ibu sebelah kiri. Iya dok. Permisi ya Ibu. Dan saya akan memberikan penekanan pada bagian lutut. Apakah dirasa nyeri Bu pada bagian pinggulnya? Enggak dok. Di bagian lain juga tidak ada? Enggak. Oke. Kita lakukan yang satunya ya Bu. Permisi. Ada nyeri Ibu? Enggak dok. Oke. Untuk hasilnya normal ya Ibu, saat ditekuk dan diberikan tekanan, Ibu tidak merasakan nyeri. Iya dok. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kontrapetrik. Iya dok. Di sini saya akan menekuk salah satu kaki Ibu secara bergantian. Iya. Permisi ya Bu. Setelah ditekuk, saya akan melakukan endorotasi dan aduksi pada bagian lutut Ibu, tungkai Ibu, dan diberikan sedikit penekanan. Apakah ada rasa nyeri Ibu? Enggak dok. Oke baik. Yang satunya ya Bu. Iya. Apakah ada rasa nyeri Ibu? Iya dok. Oke. Untuk hasilnya berarti normal ya Ibu. Iya dok. Ibu tidak didapatkannya rasa nyeri saat saya melakukan tindakan tadi. Iya. Ya, dari hasil pemeriksaan kontrapetrik tadi
Berarti ibu tidak didapatkannya nyeri pada sendi sacroiliaca ibu ya bu? Iya dok. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Chopstein. Chopstein ini ada dikarenakan hipereksitabilitas saraf motorik yang dipersarafi oleh nervus facialis terhadap stimulus atau gerakan mekanik. Iya dok. Pertama-tama saya akan mengidentifikasikan posisi atau titik di mana saya akan melakukan pemeriksaan. Titik pertama yaitu ada di zygomaticus ostemporal atau di bagian depan telinga ibu. Boleh dimiringkan di sini ibu, dan boleh dimiringkan bu di sini ya bu. Dan titik kedua itu ada di antara arcus zygomaticus dan sudut mulut di sini bu. Akan saya mulai pemeriksaannya ya bu. Iya dok. Permisi ya bu. Untuk hasil yang didapatkan tadi adalah respon berupa kedutan atau tarikan minimal pada sudut bibir atas atau sudut mulut ibu. Dan untuk maksimalnya itu jika terdapat kontraksi pada daerah frontal wajah atau bagian depan wajah dan otot sekitar mata juga pipi. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya ya ibu. Oke dok. Selanjutnya adalah pemeriksaan fontanel. Yang pertama dilakukan adalah inspeksi pada daerah kepala. Diperiksa pada bagian kepala ada atau tidaknya knowledge, ada atau tidaknya caput succedanum, dan ada tidaknya sefal hematoma. Juga dilihat ada atau tidaknya perdarahan yang terjadi karena pecahnya vena yang menghubungkan jaringan di luar sinus dalam tengkorak. Batasnya tidak tegas. Selanjutnya, lakukan palpasi pada kepala. Lakukan palpasi sepanjang garis sutura dan fontanel pada saat bayi duduk dan tenang. Yang pertama, nilai ukuran lebarnya. Fontanel bayi normal adalah datar atau sedikit cekung dan berdenyut. Namun bayi normal dapat memperlihatkan penonjolan pada saat menangis atau berbaring. Fontanel anterior atau atas berbentuk segi empat dan umumnya berdiameter 5 cm. Fontanel posterior berbentuk segitiga dan berdiameter 1,25 cm. Sutura yang berjarak lebar mengidentifikasikan bayi preterm, molding yang buruk atau hidrosefalus. Sutura dan fontanel yang terlalu cepat menutup sebelum masanya disebut craniosinostosis. Yang kedua, nilai penonjolannya atau cekungnya. Fontanel yang menonjol mengindikasikan peninggian tekanan intrakranial atau TIK pada bayi, misalnya pada meningitis atau hidrosefalus. Fontanel yang cekung menunjukkan keadaan dehidrasi. Kemudian yang ketiga, apakah fontanel masih terbuka atau sudah tertutup? Fontanel anterior umumnya menutup pada saat bayi berumur 6-8 minggu. Fontanel posterior umumnya menutup pada saat bayi berumur sekitar 18 bulan. Baik ibu, untuk pemeriksaannya semuanya sudah selesai dilakukan. Dari hasil keseluruhan sudah hasilnya normal ya ibu. Alhamdulillah. Tidak ada kelainan maupun catatan dari tulang belakang dan saraf-saraf ibu. Nah, untuk hasilnya ini saya akan catat di rekam medis. Kurang lebihnya sudah selesai sih bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup sih dok kayaknya. Oke, terima kasih ya ibu. Terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama. Nah, videonya pasti sudah selesai kalian tonton. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, untuk koreksinya boleh banget diisi di kolom komentar, karena itu membantu saya dalam belajar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, nyalakan lonceng, dan subscribe channel saya.